Kami segenap keluarga besar Paguyuban Seni Reog Mahasiswa Sadula Anaroko Universitas Jember mengucapkan Hari Tari Dunia Hari Tari Dunia ke-16 tahun 2022 Lestari Budaya Hoya! Di sini pertama tolong Bapak perkenalkan dulu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pak Jakasi ya, terkenalnya Pak Jakasi. Kebetulan saya saat ini posisi di dan juga saat ini kami juga sebagai pembina Reog Mahasiswa Jember. Saya juga pengurus himpunan Reog Ponorogo Jawa Timur. Surabaya. Saya juga tergabung dalam pembina seniman Reog se-Indonesia dan Jawa Timur. Itu untuk terkait dengan saya. Baik, kalau begitu bisa saya mulai pertanyaan-pertanyaannya, Pak. Pertanyaan yang pertama akan dibacakan oleh teman saya, Fikri. Pertanyaan yang pertama, dari beberapa orang yang berkelompok ini mengatakan bahwa mereka percaya ada kekuatan khusus yang menggerakkan seseorang ke Reog. Apakah itu benar? Kalau kekuatan khusus saya kira tidak semuanya benar, karena di Reog dan juga saat ini kami juga sebagai pembina Reog Mahasiswa Jember. Saya juga pengurus himpunan Reog Ponorogo Jawa Timur. Surabaya. Saya juga tergabung dalam pembina seniman Reog se-Indonesia dan Jawa Timur. Itu untuk terkait dengan saya. Baik, kalau begitu bisa saya mulai pertanyaan-pertanyaannya, Pak. Pertanyaan yang pertama akan dibacakan oleh teman saya, Fikri. Pertanyaan yang pertama, dari beberapa orang yang berkelompok ini mengatakan bahwa mereka percaya ada kekuatan khusus yang menggerakkan seseorang ke Reog. Apakah itu benar? Kalau kekuatan khusus saya kira tidak semuanya benar, karena di Reog tidak akan mau memainkan Reog. Itu proses panjang, minimal 3 tahun untuk menjadi seorang pemain atau penari khususnya yang itu ya, yang pakai merah ya. Itu minimal 3 tahun. Ya, Lalu Bapak, bagaimana sebenarnya seorang penari Reog membawakan aksinya itu? Jadi mereka pertama-tama harus tahu dulu bahwa Reog ini bebannya sekian dulu, itu harus dipahami. Kemudian dia harus berlatih dulu itu juga tidak langsung tiba-tiba pakai itu enggak. Jadi dia harus tahu tekniknya dulu. Teknik untuk menggigit misalkan, dari menggigit itu kan digigit kan. Digigit itu tidak boleh gigitnya di depan, sini harus mepet ke belakang. Paling mentok pokoknya sampai ke mengolah dulu lehernya harus diolah dulu. Biasanya teman-teman itu pakai ini barbel yang pakai kerekan itu, itu terus digigit ke sana. Itu harus latih dulu itu. Yang kedua, yang selanjutnya teknik setelah leher sama gigi turun ke bawah pakai ininya pundak ini juga berfungsi karena ini membantu gigi. Yang tadi itu gigi, ini kalau kayunya itu begini itu kesini, ini harus nyampe. Kalau nggak nyampe nggak kuat. Kalau nggak nyampe dia hanya mengandalkan leher saja, dia nggak akan kuat. Tapi karena ada bantuan dengan ini, dia akan akhirnya lentur. Jadi kekuatan itu ada pada pundak, ada pada leher, dan ada pada gigi. Itu yang di atas. Kemudian teori yang selanjutnya yang ke bawah, di posisi di perut ini dia kalau Anda tahu ya, misalnya di
itu kan nafas perut ya, nafas perut dan sebagainya itu digunakan. Jadi kalau perut kosong dan lain sebagainya juga akan masalah. Tentunya perutnya harus kenyang juga. Jadi posisi kenyang, posisi sekan itu perutnya, nah, itu juga berpengaruh. Karena begitu ini sudah dilenturkan begini, ini akan tertarik ke atas, ini harus kuat. Terus kemudian yang kalah pentingnya adalah kaki. Kaki ini juga tidak bisa, istilahnya hanya begini, terus balik sini nggak bisa. Dia juga ada tekniknya tertentu. Jadi antara gerakan tangan, gerakan perut ke atas sampai kepala, sama kaki itu harus ini bro. Kalau teorinya nggak kepegang dia nggak akan bisa. Jadi tidak asal jalan. Itu nggak bisa asal jalan. Dia kalau kena angin pasti tumbang kalau asal jalan. Jadi ada teknik tertentu yang bagaimana cara seorang pemain itu memainkan. Kemudian dia juga harus tahu iringan, irama. Repotan, enggak istilahnya pertunjukan itu dia jadi bagus. Tidak ada harmonisasi antara iringan dengan lain. Terus orang juga tahu ya di reok itu kita melihatnya itu hanya paling 2 cm maksimal. Ya segini nih wes, 2 cm segini nih nggak bisa kita lihat sana nggak bisa. Jadi harus lurusin, kalau mau lihat ke bawah ya harus begini kan dulu baru lihat. Jadi mereka pakai apa ya? Perkiraan juga. Dia perkiraan. Saya kalau jatuh begini sampai gini itu, ini nanti di sini ada orang ini nabrak nggak? Itu juga dengan perhitungan. Jadi posisi kaki, misalkan saya berdiri di sini ya, pantat saya jatuhnya juga harus posisi di titik ini. Nggak boleh ke sana, nggak boleh lewat ke sana. Harus posisi di titik ini. Benar diangkat itu nggak mantap teman-teman. Banyak teorinya. Itu kalau tidak moro-moro seperti yang disampaikan bahwa ini ada kekuatan-kekuatan khusus. Memang pada saat teknik itu sudah kepegang, semua teknik kepegang, dan begitu kita tampilkan, yang muncul adalah aura mistis, yang muncul yang aura mistis. Tapi orangnya sebenarnya melakukan itu bukan secara mistis, enggak. Dia pakai teknik-teknik. Ya mistisnya itu ya menurut saya sudah gabungan dari harmonisasi tadi. Kalau menurut saya seperti itu. Dulu memang ada sih kekuatan mistis itu ada yang dipakai di reok. Karena dulu belum ditemukan teknik-teknik seperti itu. Jadi kebanyakan mereka menggunakan beberapa tradisi yang katanya sih secara sugesti bisa menambah kekuatan itu. Tapi saya selama generasi saya nggak bisa. Kena puasa Ramadan itu hari rayanya nggak bisa lama. Kita harus makan lagi. Itu. Jadi mulai dari awal lagi. Iya, harus memulai dari awal lagi. Ya, tapi nggak sampai dari awal dari nol nggak, karena teknik sudah berpegang. Itu kalau cara menggunakan. Bagaimana mereka menggunakan itu? Ya, untuk selanjutnya apakah budaya dari seni kebersamaan atau berbenturan dari segi adat dan Dengan hukum adat atau hukum agama ya? Secara adat khususnya reok itu selama ini kami tidak berbenturan. Kalau dengan agama kami istilahnya hanya ini. Kalau dengan agama waktu kebetulan reok itu kalau pementasan siang itu antara jam 2 siang hingga jam 5 sore. Nah ini nabrak berbenturan di sini. Kalau malam itu aman karena dia main jam 7 malam sampai jam 12 malam pun tidak ada masalah. Ini sebenarnya nggak ada benturan, cuman ya kalau main siang itu tadi biasanya pada saat kita main ada suara dan kita beri, ya kita beri beberapa. Ya saya kira itu bagi kita di orang-orang lain nggak ada masalah, nggak ada masalah. Fine aja karena memang ini waktunya sholat kita beri dulu. Itu biasa kalau di kita. Selanjutnya Bapak, dalam tarian Zenzilan terkadang pemerannya seorang pria yang berpenampilan menjadi wanita. Bagaimana menurut Bapak akan hal itu jika dikaitkan dengan norma dan budaya di Indonesia? Dari dulu sebenarnya di reok itu sudah ada penari laki-laki itu. Jadi sebenarnya gini ya, tari jadilan itu sebenarnya menggambarkan sosok prajurit. Jadi di tahun-tahun sebelum tahun 80-an itu hampir semua penari reok itu semuanya laki-laki. Nah karena tuntutan estetika akhirnya di tahun 80-an ke sini itu sudah mulai semuanya perempuan. Karena apa?
untuk menarikan secara estetis, laki-laki dan perempuan itu sangat beda. Laki-laki itu cenderung ke arah yang gagah, ya, terlalu gagah. Nah, sedangkan prajurit berkuda ini sebenarnya hanya dibutuhkan sebuah kerampaan dan itu indah dilihat. Kalau laki-laki sebenarnya bisa, tapi terlalu apa ya, terlalu kasar ya. Kalau menurut saya terlalu kasar, terlalu kalau dibuat untuk kerampakan, terus keharmonisan gerak semua penari itu kurang ya menurut saya, kurang enak lah jadi kalau dulu tetap semuanya laki-laki. Sekarang pun kalau ada laki-laki yang menarikan itu nggak masalah sih. Cuman ya yang menjadi masalah karena kalau menarinya putri, kalau rambutnya nggak panjang itu kurang menarik. Karena sekarang penarinya putri dan rambutnya panjang, akhirnya yang laki-laki tadi juga harus pakai rambut panjang. Jadi menyesuaikannya di situ. Kalau masalahnya nggak ada masalah, mereka bisa menyesuaikan, nggak masalah. Yang penting estetisnya itu benar. Oke, itu aja. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, ini masyarakat yang menganggap budaya reok seringkali melakukan atraksi yang ekstrim seperti makanan makanan hidup, makanan paku, dan berjalan batu api yang panas. Jadi apakah itulah yang dipertontonkan dan ditampilkan di TV? Jadi begini, ini harus ditampil lagi. Itu adalah berbentuk reok yang asalnya dari Ponorogo. Nah di sana reok itu berbentuk kepala harimau dan bulu-bulu merah yang di atasnya itu. Dan penarinya itu terjadi dari Waro, penari Jadilan, penari Dono, penari Pujanggano, dan nanti Waro terus kemudian ada Waro. Sedangkan yang dimaksud ini tadi adalah jaranan. Kesenian jaranan asalnya dari Trenggalek dan Tulungagung, Blitar. Trenggalek, Tulungagung dari wilayah situ. Jadi perlu dipisah di sini kalau membicarakan soal reok. Di jaranan itu memang mereka lebih kalau di jaranan itu unsurnya kan ada itu kepala yang bisa makan apa itu, terus kemudian naga berbentuk naga, terus kemudian ada kainnya yang panjang itu, kemudian di situ biasanya ada dipegang di bagian itu, terus kemudian ada lagi sebenarnya itu dua itu awalnya dua itu. Jaranan di sini kalau tidak makan beling, tidak makan paku, tidak beratraksi yang ekstrim, ini tidak menjadikan pertunjukan itu maksimal. Kalau di reok beda lagi. Di reok itu kalau belum meraknya itu main itu belum maksimal. Nah ini bedanya di sini. Nah di jalanan masanya sudah beda. Ini Tulungagung di wilayah situ ya. Tulungagung ada sampai Blitar. Kalau reok itu Ponorogo Madiun Magetan di wilayah itu. Nah, dalam perkembangannya jalanan itu tidak tahu ya saya apakah agar menarik atau ingin ikut-ikut reok. Akhirnya dia pakai Pujanggano dan pakai penari Jadilan. Ceritanya itu nggak ketemu karena naga kalau jalanan itu sosoknya naga, karakter yang topengnya itu topeng naga terus ada penari prajurit berkuda, terus ada Pujanggano, ini nggak nyambung, ceritanya nggak nyambung. Kalau ada celingan itu nyambung karena ini menggambarkan kehidupan kita. Nah sedangkan kalau reok itu nyambung, ada harimau, ada burung merak, ini menggambarkan hutan. Harimau itu menggambarkan raja hutan yang kalau ada orang lewat pasti dimakan gitu. Nah sedangkan di sini ada tokoh raja. Raja ini kumpul dengan prajurit, dengan Warok tadi, dengan Pujanggano yang patenya. Ini ceritanya ada sendiri. Ini berhadapan tarung dengan perang Kalau di sini nggak ada ceritanya. Ini maksudnya naga ini mau dibunuh prajurit berkuda atau gimana nggak tahu. Ini murni reok yang kesenian dari Ponorogo dan jalanan. Tapi memang di beberapa penelitian itu menyampaikan bahwa reok itu adalah termasuk juga di dalamnya jalanan. Ada juga reok dokter yang dari Jawa Tengah itu juga dinamakan reok termasuk jadilannya. Tapi itu kayaknya menurut saya adalah penelitian yang bersifat bersifat umum begitu. Tapi kalau sudah di spesifiknya lagi dan bahkan sekarang sudah dikaji bahkan mau dikirim ke UNESCO itu reok sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa unsurnya itu ada kepala harimau, ada merak, terus ada prajurit berkuda Jadilan, ada Warok, ada Lombok Semanten, ada Pujanggano.
dan iringannya juga beda. Yang ini iringannya kempulnya itu 1, kenongnya itu 2. Terus ada tipung, ada angklung, ada kendang, ada trompet. Kalau yang di sini kempulnya tidak ada tipung, tidak ada angklung, dan ini ada trompet dan kendang. Nah, ini mungkin yang dikombinasikan kalau yang di penelitian itu. Ini sangat beda sekali. Nuansa rasa hasil iringannya itu juga beda. Yang teriak itu lebih mantap begitu, kalau yang ini lebih apa ya, lebih gampang gitu. Jadi ini ditambah ya gamelan Jawa. Ini beda. Itu kalau yang sama dimaksudkan sebagai yang makan belit atau apa tadi, kalau yang dia enggak. Istilah kesurupan, kalau di Serang itu ada istilah kesurupan. Kalau di Riau enggak ada. Kalau di Riau itu kalau ada kesurupan itu kegagalan. Tapi kalau di sini, kalau tidak kesurupan itu kegagalan. Bedanya di situ. Iya, ini lebih magis, lebih sangat magis. Ini justru yang dinamakan magis itu di sini. Jadi di sini itu apa istilahnya menggunakan unsur-unsur. Ini nggak pernah ada mantranya juga beda. Mantra yang ada di sini itu lebih ke bagaimana kita menunjukkan kekuatan kita ke muka umum, kekuatan manusiawi yang di sini. Tapi kalau di sini itu lebih memanggil apa ya istilahnya, sesuatu yang bisa membantu manusia ini ya. Jadi karakter yang muncul itu ya sesuatu. Kalau di sini manusia itu beda. Menurut yang lain. Berarti menurut pendapat Bapak nih, tadi jaranan itu bertentangan tidak dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran? Penyiaran. Iya. Menurut saya kalau jaranan itu ya tetap tidak masih dalam apa ya, masih belum melanggar hukum kalau saya sih. Kalau di jaranan itu berkaitan dengan yang itu. Nah di situ ini yang mungkin ya yang agak sedikit melanggar hukum itu kalau yang main itu anak kecil. Nah itu mungkin ada, saya kira mestinya ada batasan usia anak berapa yang boleh main itu. Karena memang beberapa di kelompok-kelompok jalanan itu ada sih yang anak kecil, yang masih usia di bawah 10 tahun ada yang pakai itu. Nah itu yang menurut kami sebagai sarjana itu tidak etis karena anak ini belum tahu apa-apa, dia belum tahu apa-apa, tapi dia harus dimasuki hal medis yang dia nggak sadar gitu. Itu menurut saya. Ini kalau dia sudah dewasa sadar. Berikutnya bagaimana menurut Bapak menerima sapi yang dan saja bahkan dari Yoga sebelum ada kereta. Jadi apa itu tidak melanggar peraturan pemerintah tentang pelayanan hubungan dan sapi? Nah ini yang saat ini sedang kita kaji. Kami di tokoh-tokoh Riau itu sedang mengkaji itu karena memang kami sangat menyadari, terutama kami yang di dunia pendidikan, seniman Riau yang di dunia pendidikan itu sudah mulai berkumpul, terutama saya, terus ada Pak Soeharto, ada itu, terus kemudian ada Nur Sila UNC, kemudian ada Prof. Dhani yang dari UGM. Itu kita memikirkan, kita berupaya untuk bagaimana sih kita tahu, itu kita sangat paham bahwa penggunaan kulit harimau itu apapun itu melanggar undang-undang. Karena membunuh ya. Kemudian bulu merak juga sama. Bulu merak itu kan dua hewannya dilindungi. Maksudnya mutasi besar-besaran yang tadinya dari kulit harimau kita ubah ke kulit sapi. Kulit sapi itu ternyata kemarin kita lombakan di Ponorogo itu pokok bagus-bagusan melukis kulit sapi menjadi sebuah kepala harimau itu sangat persis, sangat bagus. Dan begitu kita tampilkan di dalam sebuah pertunjukan itu juga sangat bagus. Itu untuk kulit sapi ini. Kemudian yang kami masih dalam kajian ini saat ini adalah di burung merak. Burung merak sampai sekarang kami masih belum menemukan karena itu harus imitasi, harus menggunakan plastik. Bisa menggunakan plastik. Kita sudah mencoba untuk mengkaji bagaimana bulu plastik, bulu yang dari plastik itu bagaimana pembuatannya. Terus kita mencoba untuk juga melakukan eksperimen dengan cetakan besi itu. Kalau kita gunakan itu biasanya masih kasar sih. Kita belum tapi saya yakin itu suatu saat akan kita
temukan bagaimana kombinasi untuk membuat merah itu menjadi palsu, bukan lagi menggunakan kulit itu yang pertama. Yang kedua, Ponorogo saat ini kan gencar-gencarnya ke UNESCO ya, ke pengiriman untuk agar kesenian batik itu diakui oleh dunia. Terjadilah perdebatan di situ. Saya terutama yang membuat bahwa ini nggak mungkin kita bawa ke sana selama kita pakai bulu merah dan kulit harimau. Saya tahu itu di perjanjian internasional itu ada yang melarang eksploitasi hewan yang dilindungi ini, kami tahu. Dan saya yakin apabila itu nanti kita paksa untuk komunis, orang-orang di luar sana, terutama yang itu, dia pasti akan, terutama yang akademisi, dia akan mencari ini siapa yang membawa ke PBB, pasti begitu. Kalau dia tahu bahwa di Indonesia itu ternyata masih menggunakan itu, dia akan ini beredar lagi. Kita tahu, ya. Karena kita sudah seperti itu, kita sangat paham itu, makanya kemarin kita berupaya untuk mencoba meneliti dan juga mengkaji terkait bagaimana kalau perang ini kita buat yang imitasi juga. Selain tadi yang kulit harimau sudah memakai sapi ya, sapi, dan itu sudah kita jelaskan. Itu sudah ada kajian di baik itu di senimannya, baik di akademisi maupun di para pengrajin. Untuk bagaimana misalkan ditanyakan bahwa ini nanti yang menggunakan atau senimannya itu bagaimana kalau menggunakan itu, awalnya terjadi perdebatan. Semua seniman mau, jadi dia juga harus kita berikan pengertian yang butuh waktu lama. Kemungkinan beberapa generasi ke depan baru bisa menerima. Itu kita sangat paham dari sisi teman-teman yang membantu kan tahu untuk merubah sebuah kebijakan untuk proses panjang. Nah, itu di situ kemarin juga masuk di kajian kami bahwa untuk merubah paradigma seniman yang tadinya menggunakan kulit harimau asli menjadi kulit harimau yang palsu, sapi bahkan di situ kan. Sapi pun kulitnya yang mestinya berbentuk sapi lalu berbentuk harimau. Itu tidak benar. Saya sudah bertahun-tahun, bahkan mulai tahun 1910 sudah ada. Selanjutnya Bapak diberikan mengenai Malaysia yang ingin mengklaim adat reog. Nah, menurut Bapak kejelasan berita tersebut itu bagaimana dan tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Kami sudah menelusuri ke Malaysia. Kami kan punya ini jaringan komunikasi seniman reog se-Indonesia. Kami punya jaringan di Malaysia, punya jaringan di Amerika, punya di Jerman, punya di New Zealand, di mana itu Meksiko, macam-macam ya kita punya itu semua. Setiap ada kegiatan di luar negara terkait dengan reog, kita pasti segera diskusi, terus kita zoom meeting begitu, kita pastikan itu. Terus kemudian yang di Malaysia ini kebetulan setelah kita telusuri ke sana, pada saat bulan April kemarin, isu yang awal itu dimunculkan itu, hampir semua seniman reog itu nggak terima kalau misalkan itu dibilang oleh Malaysia. Itu sudah kejadian 2 kali. 2017 juga jatuh. Dari Ponorogo sendiri juga, kan Ponorogo sudah mendapatkan reog ini bahwa ini merupakan asli kesenian Ponorogo. Dan itu nggak mungkin dicabut oleh negara lain, karena di situ sudah ada SK Kemenkumhamnya bahwa itu diakui bahwa itu kesenian ada. Kemudian baik tariannya maupun bentuknya itu sudah ada di kemudian kami terutama seniman itu juga menjaga itu bahwa ini tetap bukan milik Malaysia. Kebetulan setelah kita desas itu pemerintah kemarin dengan Pak Menteri itu menyampaikan bahwa setelah kita ke Malaysia tidak dan ya memang itu mungkin disebut ya ajar lah si antara dua negara yang sekarang. Jadi gini, untuk Malaysia itu dari orang-orang Ponorogo yang dulu pada waktu sulit-sulitnya ekonomi Indonesia pada waktu zaman-zaman perang setelah perang itu ya, banyak orang-orang Ponorogo yang susah imigrasi ke sana untuk mencari penghasilan, entah itu melalui resmi maupun melalui yang non resmi. Perusahaannya sampai sana. Kebetulan orang-orang Ponorogo yang waktu itu masih kita bisa tanya itu
mereka yang membawa itu, mereka beli dari sini dibawa ke sana naik kapal, terus biar di sana kerasan begitu. Akhirnya di sana dibuatlah itu reok itu awalnya 1 orang, terus kedatangan lagi migrasi orang yang mencari TKI macam-macam ke sana kan. Dari sana itu juga mereka mendirikan lagi, akhirnya beberapa sampai 9 grup. Nah dari 9 grup ini pada saat pemilunya orang-orang sana meraih konstituen itu salah satunya karena kan sebagian besar daerah Malaysia ini yang tidak dengan Indonesia kan orang-orang Indonesia. Jadi bukan karena ini tapi memang itu klaim itu tidak ada konfirmasi, jadi tidak terbukti. Berikutnya bagaimana menginventarisasi menjaga kesehatan atau sendiri orang yang berada di masyarakat sebagian dari pemerintah tempat yang Upaya inventarisasi kesenian ini sudah kita lakukan beberapa tahun lalu ya. Jadi mulai tahun 2016 itu sudah kita upayakan untuk pusat festival. Itu yang pertama. Kemudian kita menggunakan jejaring. Kita jejaring sosial kita dengan seluruh pendiri-pendiri kesenian ini sudah ada. Jadi kita hampir setiap minggu ya kita komunikasi dengan mereka. Terutama kalau di kita di wilayah itu membuka diskusi sulung yang jadi kita buka sulung itu itu yang ada biasanya sampai nambah terus sampai dengar terus itu kita sering lakukan. Terutama dari net ya. Kalau dari Ponorogo biasanya kalau saat mereka datang ke Ponorogo, tapi nggak pun data yang ada di kami selalu akses kami datang ke Ponorogo membantu komunikasi. Itu kalau komunikasi selalu terjaga. Bahkan sekarang yang di Bali itu juga sudah di sana itu menjadi tempat untuk suatu saat kita ada silakan kita mudah. Terus kemudian selain itu juga tentunya ada komunitas-komunitas di Ponorogo di Jakarta, terus kemudian di Surabaya, di Lampung, terus kemudian di Kalimantan, di Sumatera, kemudian yang ada di Papua pun sudah kita cari ada paguyuban yang sudah berproduksi. Selanjutnya Bapak, menurut Bapak apa cara yang relevan untuk membuat budaya reok tetap digemari generasi muda di tengah kontroversinya itu? Tentunya kita harus mengemas kesenian reok itu juga secara milenial untuk mengenalkan barang mereka. Reok secara digital itu sekarang sudah banyak di YouTube itu banyak sekali reok yang sudah diupload begitu ya, artinya untuk menggali itu biar semakin tahu terhadap itu. Lanjutan dari pertanyaan sebelumnya Bapak, kan kesenian ini termasuk akun budaya Indonesia yang cukup besar, tapi kan justru kurang diminati oleh generasi muda. Bapak sudah menjelaskan cara-caranya. Nah, menurut Bapak, pemerintah ini harus melakukan apa untuk agar generasi muda ini mengenal budaya Indonesia yaitu kesenian? Tentunya pada dunia pendidikan mereka sedikit banyak harus ada kewajiban ya untuk memasukkan kesenian tradisional khususnya ada gitu ke bidang-bidang pendidikan itu di sana. Jadi harus dikenalkan dari sekolah-sekolah itu. Kalau di Ponorogo hampir SMP, SD, SMA itu semuanya punya reok. Kalau di Ponorogo ya, itu pun kami juga berkoordinasi dengan dinas pariwisata itu kan juga belum maksimal, sehingga kami harus turun sendiri ke daerah-daerah karena memang beberapa dinas pariwisata di Pemkab itu belum memiliki tim ya, biasanya belum memiliki tim yang khusus tentang reok atau kesenian yang lain. Biasanya betul. Nah, di sini seharusnya pemerintah itu juga memberikan dinas pariwisata atau dinas kebudayaan, dinas pendidikannya itu ada ruang khusus untuk memberikan pembelajaran pada generasi penerus ini ya terkait dengan kesenian tradisional, bukan hanya reok. Kalau reok kan khusus Ponorogo, tetapi walaupun di Ponorogo juga digemari sih di beberapa daerah.
kalau kita melihat ke Ambulu, ke daerah Jember yang ada di Jember Selatan, itu reaktor termandek. Tapi ya itu tadi untuk ke misalkan ke Jember wilayah utara ini juga butuh rekodnya sangat tinggi karena di utara kan wilayah Madura ya. Jadi di sana ada kesenian sendiri yang mungkin juga butuh dikembangkan. Nah kita di Riau ini kalau di sekitar kampus ini sudah ada sih ada beberapa ada sekitar 4 atau 5 kelompok juga yang terkomunikasikan juga. Ya tentunya itu tadi yang saya harapkan pemerintah memberikan ruang untuk generasi muda saat ini mengenalkan Republik Jawa. Dan saat ini kan tentunya ada Merdeka Belajar ini ya, Merdeka Belajar ini tentunya ini bisa dimanfaatkan. Jadi belajar tentunya kalau di dunia perkuliahan hanya teori saja, tapi kalau di Riau itu bisa dimanfaatkan. Nah, masyarakat Riau bisa dikasih. Itu cuman yang PTN sekarang kan masih terjebak pada ya mata kuliah apa belum luas sama sekali. Mudah-mudahan di depan lah bisa PTN itu menyebut juga ke kesenian tradisional juga. Sebenarnya kan perusahaan terus tempat mengajar dan kemudian ruang-ruang dan kesenian belum semua. Pertanyaan terakhir Pak. Bapak kan di sini sebagai pembina UKM di Universitas Negeri Jember. Nah, tujuan Bapak untuk di UKM Riau ini itu apa untuk visi-misinya itu? Dulu pertama kali saya masuk ke Riau Unet itu tahun 1998. Tapi jauh sebelum itu saya tahun 93-90. Jadi di dunia Riau itu kami dari orang-orang sudah sangat siap bahwa kesenian harus lestarikan, kesenian harus dikembangkan. Kesenian ini memiliki value yang sangat tinggi baik itu secara kejiwaan, secara nasionalisme, secara budaya, secara gotong royong dan lain sebagainya itu banyak sekali. Kemudian kami terutama di Riau mahasiswa ini tentunya yang pertama juga mengenalkan, yang kedua berharap bisa mengembangkan dan juga tentunya kita lestarikan. Karena ini adalah dunia pendidikan tinggi, tentunya kita punya akses untuk ke masyarakat, akses untuk ke wilayah ke pemerintah dan sebagainya ini. Ya disitulah kita akan berperan di situ. Oke, terima kasih Bapak. Dan masih berdiskusi lagi, monggo saya silakan. Maaf jika dalam waktunya Pak. Buatan ya. Saya akhiri sesi wawancara kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.